Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar tematik bersama Miss Karmila hari ini di hari Rabu tanggal 30 September 2020. Nah, anak-anak Miss semuanya kelas 6 SDIT Nurul Ilmi, apa kabarnya hari ini? Nah, semoga abang kakak semuanya sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, abang kakak, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita sama-sama membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan diridhoi, menyenangkan, dan abang kakak dapat memahami apa yang akan disampaikan hari ini. Nah, untuk hari ini kita masih di tema 4 globalisasi dengan subtema yang baru, subtema 2 yaitu globalisasi dan manfaatnya. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Nah, abang kakak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan menyimak siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dengan tepat. Yang kedua, dengan mencari dan mengolah informasi, siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan mandiri. Yang ketiga, dengan percobaan, siswa mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik dengan tepat. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Tahukah kamu apa manfaat globalisasi? Bagaimana globalisasi dapat terjadi? Nah, abang kakak, di subtema 1 kita sudah mempelajari ya apa itu globalisasi, yaitu merupakan proses mendunia di mana masyarakat di seluruh dunia seakan-akan tidak ada lagi batas wilayahnya ya, menjadi satu, seolah tinggal dalam satu kampung yang besar. Kemudian manfaat yang kita rasakan ya, banyak sekali manfaat globalisasi yang dapat kita rasakan. Salah satunya adalah kita mudah sekali mendapatkan informasi ya dari negara-negara lain ya, yang itu bisa kita langsung langsung kita lihat pada saat yang sama gitu ya. Kemudian kita mudah untuk menuju suatu tempat. Nah, kemudian kita juga bisa dengan mudahnya ya untuk mendistribusikan barang-barang ya, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, kemudian bagaimana globalisasi ini dapat terjadi? Nah, itu karena adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Contohnya teknologi komunikasi ya, teknologi transportasi. Nah, abang kakak, begitu juga dengan berita maupun bahasa. Nah, itu juga mudah sekali ya. Kita bisa mempelajari bahasa-bahasa asing ya dengan mudah ya. Nah, berikut ini ada teks bacaan, Miss akan bacakan dari sini. Nah, abang kakak dengarkan dengan baik ya. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN. Kamis 17 Desember 2015 pukul 19.27 WIB ya. Pewarta Mona Lisa, Jakarta Antara News. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta, seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN. Kata Guru Besar Tetap Bidang Linguistik Universitas Mataram, Profesor Dr. Mahsun MS, di gelar Wicara Internasionalisasi Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta, Kamis. Menurut Mahsun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru. Sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya dari kata hati banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, dan lainnya. Atau dari kata anak berkembang lagi menjadi
peranakan, kekanakan, kanak-kanak, dan sebagainya. Jelas mahzun. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Frans Magnis Suseno atau akrab disapa Romo Magnis menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia kita bisa ungkapkan apa saja. Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku dan bisa berkembang, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya mengherankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Saya dukung orang kita bisa bahasa asing, bisa maju, tetapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 itu. Nah, Bang Kakak, ya, jadi dari di paragraf pertama kita bisa lihat sama-sama ya bahwasanya bahasa Indonesia itu ya dinilai layak menjadi bahasa ASEAN ya. Nah, karena salah satunya itu negara Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk yang lebih banyak, yaitu sekitar 250 juta ya di kawasan ASEAN. Kemudian bahasa Indonesia ini ya dari katanya itu ya, misalnya dari satu kata bisa dikembangkan menjadi banyak kata ya. Misalnya tadi dari kata hati, nah kita bisa kembangkan lagi menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, hati-hati ya, masih banyak lagi ya. Jadi bahasa Indonesia ini mudah dipahami ya. Kemudian bahasa Indonesia ini lebih sempurna gitu ya. Nah, kemudian Romo Magnis dia sangat menyayangkan ya apabila generasi saat ini itu lebih percaya diri menggunakan bahasa asing ya, misalnya bahasa Inggris dalam kesehariannya, apalagi di rumah gitu ya. Nah, tidak apa kita belajar bahasa asing ya, kita pintar bahasa asing, kemudian kita mahir berbahasa asing. Namun untuk bahasa Indonesia, nah kita harus tetap gunakan dalam keseharian kita, terutama di rumah ya. Sebagai bangsa Indonesia kita harus bangga dengan bahasa ibu kita ya. Kita harus melestarikan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu merupakan bahasa pemersatu kita ya, dengan warga negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang memiliki bahasa daerah masing-masing. Nah, kita disatukan dengan bahasa Indonesia. Nah, Abang Kakak berdasarkan teks tersebut ya, nah Abang Kakak baca kembali dengan teliti, kemudian tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada tabel berikut ini. Nah, paragraf pertama, nah itu seperti biasa itu berisi topik masalah ataupun pernyataan umum. Kemudian paragraf 2 itu berisi deret penjelas, dan paragraf 3 itu berisikan kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis ya. Nah, kemudian kita lanjut ke materi IPS. Nah, Abang Kakak, kalau di subtema 1 ya, kita mempelajari posisi dan peran Indonesia ya di kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Nah, untuk di subtema 2 ini ya kita akan mempelajari posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN ya. Nah, kerjasama di bidang politik dan keamanan bertujuan menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di Asia Tenggara dan dunia. Instrumen politik untuk melakukan kerjasama ini sebagai berikut. Yang pertama, kawasan damai, bebas, dan netral. Yang kedua, Traktat Persahabatan dan Kerjasama. Yang ketiga, kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Nah, selain instrumen politik tersebut, terdapat ASEAN Regional Forum atau ARF. Nah, ARF sebagai wahana untuk konsultasi mengenai politik dan keamanan di kawasan serta membahas dan menyamakan pandangan antar negara ASEAN. Terkait ARF, Indonesia berperan menyelenggarakan ASEAN Forum 2007 di Jakarta
untuk mendukung terwujudnya Komunitas ASEAN 2015. Dalam bidang politik, Indonesia juga terlibat aktif di ASEAN, kerjasama bidang politik berdasarkan sistem hukum internasional. Dengan demikian, kerjasama yang terjalin tidak menyebabkan sengketa akibat perbedaan sistem politik. Berikut posisi dan peran Indonesia di bidang politik di ASEAN. Nah, yang A, ya, yang pertama, mengikuti ASEAN Defense Minister Meeting, ya, atau yang disingkat dengan ADMM. Nah, ADMM ini merupakan pertemuan rutin para menteri pertahanan dan keamanan negara-negara ASEAN. Pertemuan ini membahas kerjasama dan diplomasi politik di bidang pertahanan dan keamanan. B, melakukan pengiriman duta dan konsulat. Jadi setiap negara anggota ASEAN mengirim duta dan konsulat sebagai wakil negaranya. Duta dan konsulat sebagai wakil pemerintah dan menjaga stabilitas politik di ASEAN. Kemudian yang C, menegakkan perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN. Perjanjian ekstradisi mengurusi tersangka kejahatan yang melarikan diri di negara ASEAN. Perjanjian ini memungkinkan negara ASEAN bekerja sama memulangkan tersangka ke negeri asal. Kerjasama ini untuk menjaga stabilitas politik di negara ASEAN. Kemudian yang D, melaksanakan perjanjian kawasan bebas nuklir. Perjanjian ini mengenai pelarangan senjata nuklir bagi negara ASEAN. Adanya perjanjian ini, negara-negara ASEAN dilarang merancang dan membuat senjata nuklir. Yang E, sebagai pendukung kesepakatan kawasan damai, bebas, dan netral. Nah, Indonesia sebagai salah satu pendukung kesepakatan Zone of Peace, Freedom, and Neutrality atau yang dikenal dengan ZOPAN. Nah, kesepakatan ZOPAN berarti kawasan yang damai, bebas, dan netral. Kesepakatan ini bertujuan menjaga stabilitas regional dan terciptanya kedamaian. Negara anggota ASEAN juga tidak ikut mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Kemudian yang F, ikut bekerja sama menanggulangi nafsa di Asia Tenggara. Jadi dengan perangkat keamanan, Indonesia ikut menanggulangi peredaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau yang disingkat dengan nafsa, ya. Nah, upaya ini dilakukan untuk mencegah masuknya nafsa di Indonesia atau di kawasan Asia Tenggara. Nah, kemudian yang G, ikut terlibat aktif dalam menyelesaikan konflik di kawasan ASEAN. Nah, ini contohnya adalah Indonesia ya menjadi tuan rumah pelaksanaan Jakarta Informal Meeting. Nah, ini untuk menyelesaikan ya masalah atau konflik antara negara Thailand dengan negara Kamboja. Nah, kemudian contoh lain itu adalah negara Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian ya yang disebut dengan pasukan Garuda, yaitu pasukan Garuda 4 dan Garuda 5. Nah, ini untuk menyelesaikan perang saudara yang terjadi di negara Vietnam. Nah, itulah tadi ya bentuk kerjasama atau peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang politik ya. Nah, abang kakak, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, nah mari kita menyanyi bersama-sama ya di sini. Nah, kita akan gunakan nadanya adalah lagu Menanam Jagung ya. Nah, perhatikan liriknya. Kita akan nyanyi bersama-sama ya, Bang Kakak. Oke, sudah bisa ya, kita mulain. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama menghemat listrik di rumah kita. Matikan lampu di siang hari, pakailah lampu hemat energi. Buka jendela, cahaya masuk, udara segar. Matikan listrik, matikan jika tak digunakan. Jika selesai mengisi baterai, lepaskan alat dari stop kontak.
Gunakan alat berdaya kecil, lepaskan kabel jika selesai. Hemat, hemat, hematlah listrik, menghemat listrik, hemat energi. Hemat, hemat, hematlah listrik, menghemat listrik, hemat energi. Oke, nah abang kakak ya, nah itulah tadi ya salah satu contoh lagu ya yang mengajak kita untuk menghemat energi ya. Salah satunya itu adalah energi listrik yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, abang kakak kita lanjut sekarang di materi IPA ya. Nah, bagaimana penggunaan energi pada masyarakat Indonesia? Bagaimana dampaknya bagi lingkungan hidup? Ayo kita cermati potongan berita berikut ini. Nah, abang kakak bisa buka bukunya di halaman 55 ya. Belakangan ini banyak bermunculan masalah pemborosan energi. Masalah pemborosan energi secara umum sekitar 80% disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang memahami dampak dari pemborosan energi bagi kelangsungan hidup anak cucu kita mendatang. Selain disebabkan oleh manusia, ada pula 20% disebabkan oleh faktor teknis. Indonesia merupakan negara yang boros dalam penggunaan energi. Bahkan Indonesia termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang tertinggi dalam hal pemborosan energi. Hal ini tercermin dalam indeks elastisitas energi. Skor Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, bahkan dengan negara maju. Hal ini menunjukkan perlunya masyarakat Indonesia mengonsumsi energi secara lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan. Hal ini terasa dari peningkatan suhu global. Meningkatnya suhu global menyebabkan naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrem, lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin, dan hilangnya gletser serta akibat-akibat lainnya. Jika fenomena ini terus terjadi tanpa antisipasi dan penanggulangan, mungkin kelangsungan hidup manusia akan terancam. Nah, abang kakak ya, jadi kita sama-sama ketahui ya banyak sekali masalah yang bermunculan ya karena pemborosan energi ya. Jadi ternyata 80% itu disebabkan oleh sumber daya manusia ya. 80% pemborosan energi itu dilakukan oleh manusia. Nah, yang 20%-nya itu disebabkan oleh faktor teknis ya, Bang Kakak. Nah, bahkan negara Indonesia ini ya merupakan negara yang paling boros ya penggunaan energinya ya. Terutama untuk kawasan Asia Tenggara. Nah, Bang Kakak ya, dalam kehidupan sehari-hari kita harus menghemat energi ya, baik itu dalam penggunaan bahan bakar misalnya, kemudian dalam penggunaan air ya. Nah, kita harus menghematnya ya. Kemudian dalam penggunaan listrik ya. Kemudian kita lihat ya dampak pemborosan energi ini ya sebenarnya sudah kita rasakan ya dengan adanya global warming atau pemanasan global. Kita lihat ya permukaan air laut yang semakin naik, kemudian cuaca panas itu lebih lama dibandingkan dengan cuaca dingin, dan ini bisa mengakibatkan hilangnya gletser. Nah, apa itu gletser? Nah, gletser itu adalah bongkahan es. Nah, ini yang terdapat di daerah kutub utara. Nah, dengan adanya global warming, nah ini bisa mengakibatkan ya gletser tersebut meleleh ya. Jadi nah, maka permukaan air menjadi semakin naik ya. Nah, abang kakak, kalau ini tidak diantisipasi ya maka kehidupan manusia itu akan terancam. Nah, tidak hanya manusia ya, tetapi hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan juga terancam. Nah, abang kakak kita bisa bandingkan ya, misalnya kondisi abang kakak bisa amati ya kondisi mungkin di lingkungan rumah abang kakak atau mungkin lingkungan menuju ke sekolah kita. Nah, 5 tahun yang lalu gitu ya. Nah, mungkin dulu kita banyak melihat ya banyak
pepohonan ya, masih banyak lahan-lahan yang kosong yang ditumbuhi oleh pohon, kemudian lahan pertanian. Nah, untuk sekarang ini ya banyak sekali lahan-lahan pertanian ya, sawah-sawah ya, kemudian lahan-lahan yang kosong itu sudah berubah menjadi gedung-gedung yang bertingkat, menjadi perumahan. Nah, ini salah satu ya mengakibatkan ya berkurangnya daerah yang sejuk gitu ya, daerah yang dingin, jadi berkurangnya udara segar. Kita merasa menjadi lebih panas dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu gitu ya. Nah, abang kakak, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi ya. Jadi kita bisa melakukan dengan penanaman pohon ya, melakukan reboisasi, kemudian kita menggunakan misalnya bahan bakar. Nah, itu yang secukupnya saja gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, begitu juga dengan penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Miss akan sampaikan ya bagaimana cara-cara menghemat energi listrik ya. Nah, Miss yakin abang kakak juga pasti sudah tahu ya. Nah, oke, yang pertama yaitu membatasi waktu menonton televisi. Nah, abang kakak mungkin ada di antara abang kakak yang suka ya menonton televisi. Nah, tapi bukan berarti menonton televisinya itu mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu ya. Jadi berarti kalau seperti itu kita boros energi ya. Jadi kita harus matikan televisi ya ketika tidak ditonton ya. Nah, kemudian matikan kipas angin atau AC ketika udara sejuk ya, ketika udara sedang sejuk. Jadi ketika misalnya cuaca dingin ya, misalnya hujan, nah kemudian cuaca juga tidak panas, maka kita tidak perlu menghidupkan kipas angin ataupun AC ya. Kemudian yang ketiga, mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Nah, misalnya ketika abang kakak nonton televisi ya, kemudian ketika menggunakan komputer, nah apabila sudah selesai, maka cabutlah ini ya kabelnya dari stop kontak. Jadi meskipun televisi ataupun komputer tersebut tidak hidup, kalau kabelnya masih tercolok di aliran listrik, maka itu tetap aliran listriknya akan tetap mengalir ya. Nah, kemudian yang keempat, jika selesai mengisi baterai, lepaskan alat dari stop kontak. Nah, ini misalnya ketika abang kakak mencarger HP atau mencarger laptop. Nah, apabila sudah penuh ya, nah maka lepaskanlah ya alatnya dari stop kontak, chargernya tadi kita lepaskan ya. Kemudian gunakan alat yang berdaya kecil. Nah, sekarang ini banyak ya alat-alat elektronik yang dia menggunakan daya yang kecil ya, misalnya kayak setrika ya, kemudian rice cooker gitu. Nah, kita pilihlah ya yang berdaya kecil. Begitu juga dengan lampu. Kemudian yang keenam, matikan lampu saat ruangan cukup cahaya. Jadi kalau misalnya terang ya, cahaya di siang hari terang, ada cahaya matahari ya, nah maka kita tidak perlu menghidupkan lampu ya. Jadi kalau sudah terang maka kita matikan lampunya. Nah, abang kakak, di dalam surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Nah, di sini jadi kita dilarang untuk menghambur-hamburkan harta ya secara boros ya. Misalnya kita ya baik dalam menggunakan energi ya, nah kita tidak boleh secara boros ya. Begitu juga dalam membelanjakan, ketika kita berbelanja harta, nah membelanjakan harta kita, kemudian boros dalam hal makanan, kemudian dalam peralatan-peralatan. Kalau kita sudah memiliki misalnya peralatan sekolah, nah masih layak untuk kita pakai, nah maka kita tidak perlu ya membeli dalam jumlah yang banyak gitu ya. Nah, kita tidak boleh menghambur-hamburkannya. Nah, kita bisa harus menghemat ya. Kemudian sesungguhnya ya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Nah, abang kakak pastinya tidak mau ya kalau kita dikatakan sebagai saudara setan ya. Maka marilah sama-sama ya kita untuk berhemat ya, tidak menghambur-hamburkan harta secara boros. Nah, abang kakak, hari ini kita tadi sudah belajar bagaimana cara menghemat energi listrik, kemudian kerjasama
Indonesia dan ASEAN di bidang politik, kemudian bahasa Indonesia layak menjadi bahasa ASEAN. Nah, Bang Kakak, dikerjakan latihannya untuk hari ini. Jangan lupa kirim melalui WA Miss ya. Tetap semangat belajarnya di rumah. Miss ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.